I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or lands. I'd rather be led by his nail-pierced hand. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya kasihi dan yang Kristus Yesus Tuhan kita mencintai Bapak dan Ibu serta saya. Bapak dan Ibu bagaimana kabarnya? Sehat ya? Senantiasa saya berdoa supaya kita sehat terus secara rohani, bertumbuh menjadi dewasa dan semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran yang ke-12 tentang jangan menjadi serupa dengan dunia dari buku Murid Kristus Menyangkal Dirinya. Dan saya terus berdoa juga supaya kita senantiasa dalam keadaan sehat secara jasmani. Jagalah kesehatan kita masing-masing di masa seperti sekarang. Wabah penyakit masih terjadi di sekitar kita. Sebab itu saat meninggalkan ruangan, kenakanlah masker dan jaga jarak satu dengan yang lain. Serta kita sering membasuh tangan kita dengan air yang mengalir dan sabun. Serta kalau pulang ke rumah, basuhlah seluruh tubuh kita dengan air. Supaya kita tetap sehat dan orang lain juga sehat. Kita percaya bahwa segala sesuatu akan menjadi baik kembali. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami memuliakan Tuhan sebagai pencipta yang mengasihi kami. Kristus yang datang ke dalam dunia untuk mati menggantikan kematian kami akibat dosa dan bangkit, naik ke sorga dan akan datang kembali. Kami bersuka cita karena kasih Tuhan bagi kami semua. Dan pada pagi hari ini Bapa kami mau belajar dari firman Tuhan tentang jangan menjadi serupa dengan dunia berdasarkan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kami siap belajar firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pagi ini kita mau mempelajari firman Tuhan tentang jangan menjadi serupa dengan dunia. Dan kita mengetahui, Alkitab mencatat bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan. Alam semesta yang begitu luas, termasuk bumi atau dunia, dan juga Tuhan menciptakan manusia sebagai ciptaannya yang terakhir menurut gambar dan rupa Tuhan. Alkitab kemudian memberitahukan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan dunia pun akhirnya cemar akibat dosa manusia itu, sehingga kecenderungan hidup manusia di dunia ini adalah cenderung untuk menyimpang dari kehendak Tuhan. Namun kita patut bersyukur karena kita mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup dan diri kita ini. Tuhan memberikan kepada kita anugerah istimewa, yaitu pengampunan akibat dosa kita dan keselamatan hidup yang kekal berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan perlu kita ingat, sebagai orang yang sudah beriman kepada Kristus, semestinya Bapak, Ibu, dan saya memiliki hidup yang berbeda dengan mereka yang belum beriman kepada Kristus, karena mereka belum dikuduskan dan mereka belum memperoleh keselamatan hidup yang kekal.
dan mereka masih hidup di dalam dosa karena mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kita perlu berbeda dengan mereka. Ada suatu pertanyaan, mengapa hidup orang yang percaya Yesus harus berbeda dengan hidup orang yang belum percaya Yesus? Mengapa? Karena sebagai orang yang percaya Yesus, kita sudah mengalami pengampunan dosa, dan dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Dan kita memiliki Roh Kudus Tuhan yang memimpin hidup kita untuk tidak berbuat dosa. Hal itu yang membuat kita berbeda dengan orang yang belum percaya Yesus. Mereka masih ada dalam cengkeraman dosa, dan mereka tidak memiliki Kristus dan Roh Kudus dalam hidup mereka, dan mereka tidak memuliakan Bapa karena mereka masih memilih hidup di dalam dosa. Mereka ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk belajar kebenaran yang pertama mengenai jangan menjadi serupa dengan dunia dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berbicara, kita perlu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan hal itu merupakan ibadah kita yang sejati. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa alasan mengapa orang yang beriman kepada Yesus Kristus dinasihati supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita bisa menyatakan beberapa alasan tersebut mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita. Yang pertama, semua manusia adalah ciptaan Allah, sehingga semua manusia adalah milik Allah. Dan orang yang menyadari bahwa dirinya adalah milik Allah akan hidup dengan nilai-nilai yang luhur, hidup melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, semua manusia dapat hidup karena dipelihara oleh Allah. Manusia telah mendapat anugerah Allah. Orang yang menyadari besarnya anugerah Allah akan berusaha hidup dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur, serta berupaya hidup dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan yang sudah memelihara hidup manusia itu. Yang ketiga, orang Kristen adalah milik Kristus. Setiap orang Kristen perlu memberi diri hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang berasal dari Kristus itu, sehingga kita bisa memiliki hidup yang meninggikan Kristus sebagai Tuhan, hidup untuk melakukan ajaran Yesus Kristus. Jadi kita perlu mempersembahkan tubuh kita dengan hidup yang baik, hidup yang taat kepada firman Tuhan, hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga ajaran Yesus Kristus nyata dalam hidup kita sehari-hari. Nah, orang yang telah mempersembahkan tubuhnya kepada Allah akan hidup dengan cara yang berbeda dengan orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Allah akan menjadi malu kalau dia hidup sembrono karena tubuhnya tidak dipelihara dengan baik. Nah, orang itu akan berduka apabila dia jatuh ke dalam dosa karena tubuhnya, dirinya tidak menuruti kehendak Allah, tetapi menurut kehendak dosa, dan dia harus berduka akan hal itu. Orang yang mempersembahkan tubuhnya kepada Allah akan menangis kalau gagal melakukan kehendak Tuhan. Mempersembahkan tubuh berarti hidup untuk melakukan kehendak Allah melalui semua aktivitas hidup setiap hari. Jadi jelas hidup kita setiap hari sebagai orang yang mempersembahkan tubuh kepada Tuhan harus dijaga dengan sebaik mungkin supaya berkenan di hadapan pencipta kita. Mari kita diskusikan, apakah tindakan nyata bagi kita sekarang mengenai mempersembahkan tubuh? Kita akan merawat tubuh kita dengan sebaik mungkin, tidak merusaknya, karena tubuh kita juga adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dan kita mempersembahkan tubuh kepada Tuhan berarti kita tidak mempergunakan tubuh kita untuk memuaskan keinginan dosa.
tetapi hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Kebenaran yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia, melainkan menyatakan gaya hidup Kristen. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini gaya hidup orang Kristen, gaya hidup orang yang menyatakan ibadahnya kepada Tuhan. Ia tidak menjadi serupa dengan dunia. Orang Kristen, Bapak, Ibu, dan saya memiliki tujuan hidup yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Setiap orang Kristen seyogyanya menyadari dan melaksanakan gaya hidup yang baru, bahwa hidupnya sudah berubah. Ingat, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 kita dapat melihat dalam kebenaran firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiap orang Kristen mendapat nasihat agar menjalani hidup sebagai orang yang menyatakan gaya hidup, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati adalah mempersembahkan tubuh dengan memiliki gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apakah hidup kita sekarang sudah tidak menjadi serupa dengan dunia yang berdosa ini? Ini jawaban yang hanya bisa dijawab oleh Bapak dan Ibu serta saya sendiri. Apakah kita sudah berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus dalam hal hidup? Mereka hidup dengan berdosa, dan kita tidak lagi terbiasa untuk hidup berdosa. Firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, gaya hidup orang-orang Kristen adalah mempraktikkan persembahan yang hidup. Apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini? Persembahan yang hidup. Orang yang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, berarti orang itu memiliki gaya hidup taat melakukan kehendak Tuhan. Tubuhnya diserahkan seluruhnya kepada Tuhan untuk menjadi mati akan dosa, tapi hidup akan kehendak Tuhan. Persembahan yang kudus yang kedua, atau dari kata khusus, dipisahkan menjadi istimewa. Nah, hal ini menegaskan hidup Kristen itu khusus, ya istimewa, yaitu hidup dalam kekudusan yang berbeda dengan hidup yang berdosa, melalui hidup dalam kebenaran dan menjauhi kenajisan. Itu hidup yang dipersembahkan yang kudus bagi Tuhan. Ada sebuah moto yang menggetarkan hati dipatrikan oleh seorang anak muda bernama Domenico Savio. Dia punya moto seperti ini, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Ya, karena dia sudah mempersembahkan kepada Tuhan persembahan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Yang ketiga, persembahan yang berkenan di hati Tuhan, atau persembahan yang menyenangkan di hati Tuhan. Berarti orang-orang Kristen harus memiliki gaya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan membuat Roh Kudus berduka, tetapi melainkan menyukakan hati Bapa kita. Teladan yang terbaik dalam menyenangkan hati Bapa ditunjukkan oleh Yesus Kristus melalui ketaatannya melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi bagaimana kita memiliki gaya hidup yang berkenan di hati Allah? Kita perlu melihat kepada Yesus Kristus dengan segala tindakan, perkataan yang sudah dinyatakan olehnya. Bapak dan Ibu, mari kita diskusikan bersama untuk mempersembahkan tubuh sebagai ibadah yang sejati,
atau menyatakan gaya hidup Kristen di tengah-tengah dunia sekarang ini. Pertama, godaan apakah yang dapat mengganggu orang percaya Yesus untuk dapat memiliki gaya hidup taat melakukan kehendak Tuhan? Godaannya apa? Banyak ya, godaannya kesenangan duniawi. Ya, itu pasti menggoda untuk tidak taat dalam kehendak Tuhan. Seperti Hawa dan Adam, ya, yang digoda untuk menikmati buah yang dilarang oleh Tuhan untuk mereka petik, mereka jamah, dan mereka makan. Mereka tergoda, ya, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa karena ingin memuaskan kesenangannya. Yang kedua, mengapakah ada banyak orang yang tidak dapat memelihara kekudusan hidupnya? Karena orang itu dikuasai oleh keinginan untuk berdosa dan hati nuraninya terus-menerus, ya, menyatakan bahwa engkau berdosa, tetapi dia tidak mempedulikannya hingga dia terus hidup di dalam dosa. Yang ketiga, apakah gaya hidup yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Ya, kita mentaati segala yang dikatakan oleh firman Tuhan dan hidup kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Pasti hal itulah yang menyenangkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kebenaran yang ketiga dari pelajaran kita pagi ini mengenai jangan menjadi serupa dengan dunia, yaitu kita melihatnya dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan sudah membicarakan hal ini kepada kita, bahwa Bapak, Ibu, dan saya, kita harus dikatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak dan Ibu, dalam hidup kita di dunia sekarang ini, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dunia mempengaruhi kita sehingga nilai kerohanian semakin pudar. Atau kemungkinan yang kedua, kita yang bisa mempengaruhi dunia menjadi lebih baik karena kekristenan mewarnai dunia ini. Kita harus menyadari bahwa kita adalah utusan Kristus bagi dunia. Ketika kita hidup, harusnya kita yang mempengaruhi dunia, karena kita adalah utusan-utusan Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata, mereka bukan dari dunia, murid-murid Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya. Sama seperti aku bukan dari dunia, kata Kristus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Bagaimana bisa dikuduskan dalam kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yohanes 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19. Jadi Yesus sudah mengatakan kepada kita, kita dikuduskan dalam dirinya, dan seharusnya kita menjadi utusan Kristus bagi dunia ini. Kita memberikan pengaruh hidup dalam Kristus bagi dunia yang berdosa ini. Bapak, Ibu, dan saya, kita diutus ke dunia karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Maka nasihat dalam Roma 12 ayat 2 mesti kita perhatikan. Seperti dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari tertulis demikian. Janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Biarkan Allah membuat pribadimu menjadi baru, supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Jangan serupa dunia. Bermakna sinonim dengan jangan mengikuti norma, sudut pandang, pola berpikir, cara hidup, atau konsep dunia. Kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang tidak sejalan dengan iman Kristen atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitab harus kita buang karena kita sudah menganggapnya hal itu adalah sampah. Dalam zaman sekarang, hal seperti apakah yang dapat menggodai kita agar mengikuti pola pikir dan cara hidup dunia? Mari kita berpikir, ada beberapa contoh. Yang pertama,
Dunia itu mengatakan orang harus bekerja dan sibuk bekerja, tetapi waktu beribadah ya pada hari Minggu harusnya jangan kita lalaikan. Namun orang berpikir saya sibuk bekerja dan Minggu pun saya pakai untuk lembur. Katanya kalau hari kerja di luar hari kerja itu ya bisa uangnya lebih banyak dengan lembur. Akibatnya orang-orang yang seperti itu tidak lagi memikirkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ada perkataan, semua agama dunia ini sama saja. Asal rajin berbuat baik, berbuat amal, pasti dosa itu diampuni dan selamat. Ajaran seperti itu bertentangan dengan iman Kristen. Karena iman Kristen mengatakan Yesus Kristus yang kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mengampuni dosa kita, sehingga Dia yang memampukan kita untuk berbuat baik. Jadi kita sudah selamat dan buktinya kita berbuat baik. Kita melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan menolong sesama. Jadi bukan perbuatan baik itu untuk memperoleh kita jadi selamat, tetapi karena kita sudah selamat di dalam Kristus, kita berbuat baik. Ketiga, demi menjaga hubungan baik, kita enggan bersaksi. Kalau saya bersaksi tentang Kristus, nanti saya jadi retak hubungannya dengan orang itu. Atau kita jadi nggak mau memberitakan Injil, takut orang itu menjadi marah. Memang kita dalam hidup di dunia ini harus punya toleransi, menghargai orang yang berbeda keyakinan imannya. Tetapi kita tetap perlu memberitakan Injil, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus tanpa memaksanya. Ya, hanya mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Kalau tidak mau, ya itu terserah dia. Tapi yang penting kita perlu memberitakan Injil dan memberitahu kepada orang itu bahwa keselamatannya ada di dalam Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, mari kita diskusikan bersama. Yang pertama, bagaimanakah gaya hidup yang berbeda dengan dunia dalam hal ibadah? Ya, kita harus menyatakan saya mau beribadah. Sekalipun mungkin kalau saya nggak beribadah, ada pekerjaan yang bisa menghasilkan harta. Ada banyak kegiatan yang menyenangkan di luar sana kalau saya tidak beribadah. Tetapi itu dunia. Kita berbeda. Kita harus mengatakan saya mau beribadah kepada Tuhan. Dan setiap perkataan, penglihatan, pikiran, setiap hari baik. Dan hal itu membuktikan ibadah kita dalam hidup sehari-hari. Yang kedua, bagaimanakah gaya hidup kita untuk dapat bersaksi tentang Kristus? Ya kita harus memperlihatkan hidup yang baik dan kemudian mulut kita menyatakan tentang iman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap manusia. Bapak dan Ibu, kita sudah belajar bersama supaya kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hati Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia, melainkan menyatakan gaya hidup Kristen. Firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita. Dan yang ketiga, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi perbaharuilah budimu dan berubahlah sehingga kita bisa mengetahui mana yang baik menurut kehendak Allah dan yang sempurna. Biarlah kita dapat melakukan hal ini dalam hidup kita masing-masing. Saya berdoa, Bapak dan Ibu, serta saya melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akhiri pelajaran kita pagi ini dan berdoa supaya Tuhan memampukan kita dengan rohnya yang kudus itu melakukan segala kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi ini, yang memperingatkan kami supaya jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan, dan kami mau hidup tidak menjadi serupa dengan dunia. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kuatkanlah kami, bimbinglah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami melalui hidup hari demi hari sesuai dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati setiap Bapa dan Ibu yang mengikuti pelajaran ini. Mereka bertumbuh dewasa di dalam Kristus dan setia terus belajar firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Than to be the King of the valley.
I'd rather